Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, ketemu lagi bersama Bunda pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021. Teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Bunda harap teman-teman hari ini belajarnya lebih semangat. Hari ini teman-teman belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, dan pembelajaran kedua. Sebelum belajar, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh, siswa dapat menyelesaikan latihan kelipatan dengan benar. Dan materi pembelajaran hari ini yaitu PPKN, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, matematika, yaitu kelipatan bilangan. Teman-teman, warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara serta memiliki hak dan kewajiban menjadi seorang negara di negara tersebut. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga wajib untuk menjalankan kewajiban dan hak. Nah, seperti teman-teman nih, teman-teman tinggal di negara Indonesia dan teman-teman juga disebut dengan warga negara Indonesia. Maka itu kita wajib menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai. Nah, masih ingatkah apa itu kewajiban, teman-teman? Kewajiban adalah suatu hal yang harus ditaati. Nah, jika kewajiban dilanggar, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kita sebagai warga negara harus menjalankan kewajiban warga negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, apa saja kewajiban sebagai warga negara Indonesia, teman-teman? Yuk kita simak. Oke, baik teman-teman. Kewajiban kita sebagai warga negara ini yang pertama yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, warga negara ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan negara juga berhak untuk memungut pajak kepada warga negaranya, teman-teman. Karena kepentingan ini itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi membayar pajak ini kepentingannya ini untuk warga negara Indonesia juga. Nah, kewajiban yang kedua yaitu kewajiban untuk menaati peraturan. Tentunya setiap negara ini memiliki peraturan ya, teman-teman. Nah, peraturan yang dibuat ini di segala aspek. Karena supaya masyarakat ini menaatinya sehingga tercipta tujuan negara yang tertib, makmur, dan juga aman. Jadi adanya peraturan ini untuk ditaati supaya warga negara ini menjadi tertib. Nah, contohnya di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu menaati peraturan lalu lintas. Nah, yang ketiga yaitu kewajiban untuk menghargai orang lain. Nah, kewajiban ini harus kita lakukan sebagai warga negara. Karena kewajiban menghargai orang lain ini merupakan sikap atau sikap yang harus kita kembangkan ya, yaitu wajib untuk menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Nah, yang keempat yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Nah, di Indonesia ini pemerintah mewajibkan belajar selama 12 tahun, yaitu sampai jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Jadi, semua anak-anak wajib untuk mengikuti pendidikan, baik pendidikan formal atau non-formal. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu kewajiban untuk melakukan pembelaan negara. Nah, kewajiban ini juga harus kita laksanakan, teman-teman. Karena warga negara ini berhak untuk mencintai dan membela negara jika ada gangguan terhadap kestabilan dan juga keamanan negara Indonesia. Nah, ini juga harus kita wajib banget dilaksanakan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Nah, teman-teman masih ingat tidak pengertian hak itu apa?
Ya, betul. Hak itu sesuatu yang harus kita dapat. Betul. Jadi, hak adalah sesuatu yang telah menjadi milik kita. Atau hak juga adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Nah, sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita memiliki hak. Yuk, hak apa saja yang harus kita dapat sebagai warga negara Indonesia? Hak warga negara Indonesia. Hak yang pertama yaitu setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa negara Indonesia ini memiliki berbagai agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Katolik, dan juga ada agama Buddha. Nah, kita ini diberikan hak atau kebebasan untuk memeluk agama yang sesuai dengan kita percayai teman-teman. Jadi kita mendapatkan hak untuk memeluk agama yang kita percayai. Yang kedua yaitu setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Nah, warga negara Indonesia ini berhak untuk menyuarakan pendapatnya teman-teman atau mengemukakan pendapat mereka, baik secara lisan maupun secara tulisan. Asalkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Contoh seperti ini teman-teman. Ada peraturan yang sudah dibuat pemerintah dan peraturannya ini merugikan masyarakat. Nah, tentunya warga negara ini berhak menyuarakan pendapatnya, asalkan tidak menimbulkan perpecahan. Oke, hak yang ketiga yaitu setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan yang layak. Nah, kenapa? Karena pendidikan ini adalah salah satu aspek yang bisa membuat suatu negara ini menjadi maju. Makanya setiap warga negara ini berhak harus menerima pendidikan yang layak. Nah, hak yang keempat yaitu setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, teman-teman, hukum ini sebenarnya tidak akan membeda-bedakan siapa kita dan apa jabatan kita. Sebagai contoh, ada pejabat tinggi nih melakukan korupsi. Nah, tentunya itu juga melakukan suatu kesalahan, maka harus dihukum. Nah, jadi dalam hukum ini tidak membeda-bedakan, maupun yang kaya maupun yang miskin di mata hukum ini tetap sama. Nah, yang kelima yaitu hak yang kelima, sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi, warga negara juga bebas untuk melakukan usaha untuk mewujudkan penghidupan yang layak. Asalkan setiap usaha ini sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Jadi, kita mau melakukan usaha atau pekerjaan agar kehidupan kita ini menjadi layak, itu bebas ya teman-teman, asal cara yang kita lakukan ini harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan kelipatan angka pada bilangan. Nah, kelipatan adalah bilangan yang dihasilkan ketika satu bilangan cacah dengan bilangan cacah lainnya. Contoh nih teman-teman, di sini Bunda sudah memiliki contoh kelipatan 5. Teman-teman masih ingat tidak kelipatan 5 ini berapa saja? Ya betul, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Nah, di sini Bunda sudah memiliki latihan pada halaman 75 sampai 76. Kita akan menentukan kelipatan, teman-teman, yaitu 10 kelipatan. Nah, yang pertama di sini ada bilangan 4. Nah, kita akan menentukan 10 kelipatan dari bilangan 4. Kira-kira ada yang tahu? Oke, kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Kenapa sampai 40? Karena kita hanya menentukan 10 kelipatan saja, teman-teman. Oke, yang kedua yaitu 6. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Yang ketiga yaitu kita akan menentukan 10 kelipatan dari 9, yaitu 9, 18,
27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan 90. Dan yang terakhir yaitu kita akan menentukan 10 kelipatan dari bilangan 25, yaitu 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, dan 250. Oke, selanjutnya yaitu contoh kelipatan pada halaman 81. Di sini Bunda mengambil contoh pada nomor 2, yaitu tentukan 5 kelipatan pertama dari 50. Jadi teman-teman hanya menentukan 5 kelipatan pertama dari 50. Nah, jawabannya yaitu 50, 100, 150, 200, dan 250. Kenapa sampai 250? Karena kita hanya menentukan 5 kelipatan saja dari bilangan 50. Oke, contoh yang kedua yaitu pada nomor 7. Tentukan 5 kelipatan pertama dari bilangan 160. Jawabannya yaitu 160, 320, 480, 640, dan 800. Oke, selanjutnya pada nomor 8, tentukan 4 kelipatan pertama dari 240. Nah, pada halaman 181 ini teman-teman fokus ya, lihat soalnya, itu menentukan berapa kelipatannya. Nah, nomor 8 ini hanya menentukan 4 kelipatan dari 240. Jawabannya yaitu 240, 480, 720, dan 960. Oke teman-teman, sudah paham? Jika sudah, selamat mengerjakan latihan. Thanks! Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman. Tetap semangat belajar dimanapun dan meskipun hanya di rumah. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.